Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Apakah di sini ada yang pernah ketemu pocong? Semoga jangan sampai ya. Pokoknya saya doakan semoga semuanya sehat ya. Perut kenyang, utang lunas, yang jomblo disegerakan dengan pasangannya. Yang sudah berpasangan semoga dilanggengkan hubungannya, diberi rezeki nomplok serta mempunyai kuota berlebih untuk nonton review film tahun 2023 berjudul Pamali Dusun Pocong. Film ini bercerita tentang sebuah desa yang terkena wabah penyakit misterius, di mana wabah tersebut telah menghantui warganya selama sebulan. Desa tersebut sangat jauh dari kota, yang mana sebagian warganya telah mengungsi. Bagaimana nasib warga yang masih tinggal di desa itu? Oke, tanpa babi bu dan bla bla bla, kita ikuti alur ceritanya. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong sisihkan jemarinya sebentar saja untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info review film terbaru dari Calawak. Film ini diawali dengan diperlihatkannya satu-satunya penggali kubur yang ada di desa itu. Sebut saja namanya Mang Ujang. Mang Ujang menguburkan para jenazah tersebut dengan cara yang sangat aneh, di mana para jenazah itu meninggal gara-gara penyakit borok, bisul meletus, dan sabang-saling penyakit kulit yang terkelupas. Setelah memasang kayu nisan, rupanya Mang Ujang juga tertular penyakit yang sama hingga membuat betisnya ditumbuhi borok dan bisul. Sesaat kemudian, Mang Ujang pun bersiul di tengah heningnya malam. Ternyata rupanya bukan hanya satu jasad saja, tapi terdapat puluhan jenazah. Apakah desa ini sedang terkena wabah penyakit? Santai saja, karena filmnya pun baru dimulai. Scene kemudian beralih ke tiga wanita medis yang bernama Gendis, Mila, dan Puput, di mana mereka diutus oleh dinas kesehatan setempat untuk menyelidiki penyakit aneh yang telah mewabah di desanya Mang Ujang. Kemudian ada tukang perahu yang namanya Mang Yusuf yang meminta mereka untuk menunggu dua tukang gali kubur yang katanya akan ikut serta bersama ketiga gadis cantik tersebut. Yang dikabarkan bahwa di desa itu banyak sekali jenazah yang belum dimakamkan secara layak dan harus dikuburkan dengan segera. Assalamualaikum, hampura pisan telat mang. Gandeng. Sang penggali kubur yang ditunggu akhirnya nongol juga. Mereka adalah Mang Cecep dan Mang Deden, babaturan uing KB. Dan saat Mang Yusuf mau memulai perjalanan, Cecep terlihat kepincut dengan kecantikannya Mila. Saya Mila. My love. Mila. Di tengah perjalanan, Mila dibuat heran dengan tulisan aksara Sunda kuno di perahunya Mang Yusuf. Kira-kira apa artinya? Saya juga tidak tahu. Setibanya di dermaga yang akan menuju ke desa tujuan, Mang Yusuf berkata bahwa perjalanan yang akan mereka tempuh berkisar selama 3 jam. Mereka pun kaget, tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur, tinggal dikasih kacang sama kerupuk, tugas harus tetap dikerjakan. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di sebuah desa terpencil dengan suasana yang sangat sepi, hening, dan menyeramkan. Mang Yusuf berkata jika sebagian warga di sini sudah pada mengungsi karena wabah penyakit tersebut, dan sebagian lagi menjalani perawatan di tempat penampungan. Sesaat kemudian, Mila yang penasaran menanyakan maksud dari tanda silang merah yang berada di rumah para warga. Mang Yusuf menjelaskan itu merupakan tanda bahwa yang punya rumah sudah meninggoy dan rumah tersebut sudah dikosongkan. Itu penkulnya kenapa ditandain gitu? Udah pada meninggal. Sementara itu, di balai desa beberapa warga sedang mencatat orang-orang yang sakit dan juga meninggoy, dan terlihat jumlah orang yang sudah meninggoy tersebut sudah sangat banyak. Setibanya di tempat penampungan, sontak mereka merasakan kengerian saat melihat banyaknya warga yang terpapar virus tersebut. Mang Yusuf mengingatkan semua orang agar tidak menyentuhnya secara langsung karena ditakutkan penyakitnya akan menular lewat sentuhan. Neng Puput pun merasa heran. Dia kemudian diajak Mang Yusuf untuk melihat tempat penyimpanan jasad warga yang sudah meninggoy, dan ternyata Mang Ujang sang penggali kubur seperti di awal film tadi sudah sangat parah penyakitnya. Dan betapa syoknya mereka ketika melihat banyaknya jasad yang belum dikuburkan. Dimana kata Mang Yusuf, karena Mang Ujang satu-satunya penggali kubur sudah terpapar penyakit itu dan sudah tuala kaya alias tidak berdaya.
Daripada berlama-lama di situ nanti ketularan penyakit, Mang Yusuf langsung mengajak mereka ke rumah singgah. Setibanya di rumah singgah yang ala kadarnya seperti gubuk reot, Mang Yusuf meminta para wanita untuk memakluminya karena tidak ada lagi tempat yang layak untuk ditempati. Lantas Cecep bertanya, apakah para lelaki akan ditempatkan bersama para wanita cantik? Ternyata apes nak, karena Mang Cecep dan Mang Deden ditempatkan di gubuk tua yang dekat dengan area pemakaman. Saat itu pula Deden menemukan daftar warga yang meninggoy akibat wabah penyakit itu, dan ada yang sampai 3 hari belum dikuburkan akibat Mang Ujangnya yang sakit. Tak cuma itu saja, Deden menemukan sebuah peta pemakaman dan Cecep menemukan sebuah buku tata cara memakamkan jenazah. Namun ia merasa heran di mana di buku itu ditempeli secari kertas yang bertuliskan mantra-mantra alias jangjawokan. Dirasa sangat tidak perlu dan Cecep merasa bahwa ia sudah berpengalaman dalam dunia penggalian kubur. Buku itu tidak perlu dibacanya. Sin kembali ke posko penampungan di mana Puput sedang melihat foto-foto zaman dulu tentang kegiatan warga pada saat belum terjangkit wabah penyakit. Tak lama berselang, dia merasa keheranan dengan melihat sebuah payung hitam yang terbuka di dalam rumah. Dirasa pemali, akhirnya Puput mengambil payung tersebut dan menutupnya. Mbak Mila, Puput yang penasaran, ia lantas menanyakan virus apa sebenarnya yang menyerang para warga tersebut. Walaupun cuma borok dan bisul, tapi ia merasa ada yang ganjil dengan penyakit tersebut. Mila yang juga tidak tahu pasti meminta Puput untuk fokus saja pada tugasnya. Sampai pada suatu saat, karena ingin mengurangi bau yang menyengat, Mila melemparkan beberapa kamper ke tengah-tengah jenazah tersebut. Tiba-tiba kamper itu menggelinding balik lagi ke arah Mila. Pada suatu malam terlihat Mang Deden dan Mang Cecep yang semuanya tetangga uing semua sedang sibuk menggali kubur dengan setelan APD seadanya sampai Mang Cecep merasa capek. Ia pun beristirahat. Tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan suara siulan di tengah keheningan malam itu. Dan ternyata suara siulan itu berasal dari seorang bocil dan beberapa warga yang menandakan ada warga yang sudah meninggoy. Deden, heula. Naon, Dirasa sudah tidak ada lagi penghuninya, salah satu warga kemudian mengecat rumah tersebut dengan tanda silang merah. Tapi tiba-tiba lampu di dalam rumah itu menyala sendiri. Dirasa tidak ada orang, warga tersebut langsung mematikan lampu. Tapi sekali lagi ia dikagetkan dengan jejak kaki di tumpahan catnya. Sementara itu, di posko penampungan, Puput yang selesai mandi tiba-tiba saja mendengar suara ketukan aneh dari ruangan pasien. Lantas ia bergegas untuk mengeceknya. Di saat Puput sedang mengecek, kemudian dia melihat tempat Mang Ujang terbaring sudah kosong. Lalu tiba-tiba Mila dan Puput syok melihat Mang Ujang yang sudah koit. Seolah-olah ada yang ingin Mang Ujang sampaikan, tapi keburu manten ngejuleg tidak bernyawa. Sin beralih ke Gendis yang terlihat sedang menunaikan ibadah sholat isya. Tiba-tiba saja ia merasakan ada sesuatu yang berisik yang dibentur-benturkan ke kaca jendela. Dan ternyata ada sosok pocong yang menggedor-gedor kaca. Seusai sholat, Gendis mengecek keberadaan sekitar, tapi tidak ada apa-apa. Sampai akhirnya seekor pocong berdiri tepat di hadapannya. Namun dia merasa itu adalah halusinasinya saja. Sin beralih ke salah satu rumah warga yang di dalam rumah itu terdapat bocil yang sedang merawat ibunya yang sakit. Bocil itu bernama Neng. Neng ini sangat telaten merawat ibunya yang terkena wabah penyakit. Lantas Neng meminta ibunya untuk dirawat di rumah penampungan karena ada tim medis Mila dan kawan-kawan berada di sana. Tapi si ibu tidak mau merepotkan dan ingin tetap tinggal di situ. Hingga keesokan harinya, Neng bergegas mendatangi posko penampungan dan meminta Gendis untuk mengirimkan salah satu temannya ke rumahnya untuk melihat kondisi sang ibu. Namun karena di posko sedang sibuk mengurusi banyak pasien, Gendis meminta Neng untuk membawa ibunya saja ke posko supaya dengan mudah mendapatkan perawatan.
Neng sedikit memaksa. Mila yang mendengarkan percakapan Neng dengan Gendis akhirnya menawarkan diri untuk memeriksa keadaan ibunya. Namun Gendis memperingatkan Mila bahwasanya di posko juga banyak yang harus dirawat. Jangan sampai hanya karena satu orang ibunya Neng, Mila mengabaikan tanggung jawabnya di situ. Mila yang akhirnya merasa kasihan sama Neng akhirnya menjanjikan bahwa nanti sore ia akan mengunjungi ibunya. Tak lama kemudian Mila menyuruh Cecep untuk segera menguburkan jenazah Mang Ujang. Cecep yang dari awal memang naksir ke Mila senang-senang saja disuruh sama Mila dan berkata, Kamu juga hati-hati ya. singkat cerita, karena keadaan di desa itu semakin parah, Gendis menyarankan teman-temannya untuk segera menghubungi dinas kesehatan agar ditambah petugas medisnya dan juga stok obat-obatan yang mulai menipis. Namun Cecep berkata bahwa di sini susah sinyal. Gendis pun menyuruh Cecep untuk mencari spot sinyal yang bagus untuk bisa menghubungi dinas kesehatan di kota. Menjelang sore, benar saja Mila akhirnya mengikuti Neng ke rumahnya. Mereka kukuruyukan di tengah-tengah kebun bambu. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba saja Mila kebelet pipis. Neng menyarankan pipis di rumah yang sudah kosong. Neng pun menunggu Mila pipis. Ia pun teringat sahabat yang tinggal di rumah itu dan sudah meninggoy. Tiba-tiba saja Mila yang sudah selesai pipis dikagetkan dengan suara Neng yang ketakutan. Lantas Neng menunjuk sosok yang bersembunyi di balik gordeng. Ternyata yang di balik gordeng itu adalah Neng yang sembunyi karena ketakutan. Lah terus yang tadi siapa? Mereka kemudian ngabret lari keluar setelah melihat sosok hantu yang mengerikan. Sin kembali ke Mang Cecep yang meminta Deden untuk mengantarnya Sambil memberikan HP-nya, ia meminta Deden untuk berusaha mencari spot sinyal yang bagus. Saat Deden menemukan sinyal, Cecep meminta Deden untuk mengambilkan air buat cebok. Padahal kalau aku mah ngambil air dulu buat cebok baru modal. Deden yang sedang mengambil air di timba kemudian mendengar suara-suara yang menirukan suara Cecep di dalam sumur timba. Cecep sendiri yang belum cebok-cebok acan tiba-tiba saja melihat pocong yang sedari tadi mengawasi dia modal. Akhirnya mereka pun ngabret ketakutan. Kemudian Cecep dan Deden langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Gendis dan Puput tentang kejadian pas modal barusan. Mereka berkata, padahal mereka sangat hati-hati dalam menguburkan jenazah, apalagi selalu teliti dalam membuka tali pocongnya. Mendengar akan hal itu, Puput berasumsi bahwa semua kejadian itu disebabkan oleh jasad-jasad yang tidak langsung dikuburkan. Hingga di tengah pacekcokan mereka, Gendis disadarkan bahwa Mila sejak dari sore tidak kelihatan batang hidungnya. Mila pun sedikit kesal karena mengira Mila pergi ke rumah bocil Neng. Cecep dan Deden akhirnya menawarkan diri untuk menyusul Mila, namun Gendis yang merasa senior di situ menolak dan malah ingin ikut mencari Mila dengan meninggalkan Puput sendirian di posko. Saat Puput merasa ketakutan, Gendis menenangkannya dan berjanji akan secepatnya kembali. Kubur semua mayat-mayat itu segera. Kayak sinyal teh. Ini Mila kemana ya? Setelah semuanya pergi, Puput tiba-tiba saja mendengar suara ketukan dari arah ruangan pasien. Dirasa suara itu berasal dari kamar mayat. Puput pun memberanikan diri untuk mengeceknya. Tapi tiba-tiba muncul segerombolan pocong yang berdiri dalam kegelapan. Dan akhirnya Puput yang masih gadis dan gelis itu harus meninggoy diseret curik hingga membuat rahangnya copot karena membentur sesuatu yang keras. Sementara itu, Mila akhirnya sampai di rumah Neng. Lantas Neng menyuruh Mila untuk menunggu sebentar. Di tengah rasa ketakutan, Mila kemudian melihat payung berwarna hitam yang terbuka di pojokan. Tanpa Mila sadari, ia dilihatin seekor pocong yang berdiri di belakangnya. Mila kemudian diajak Neng untuk memeriksa keadaan ibunya. Mila menyarankan si ibu untuk dirawat di posko penampungan. Tapi tetap saja, si ibu kekeh gak mau meninggalkan rumah itu karena dia sudah tidak berharap banyak untuk bisa sembuh. Ia hanya berpesan ketika nanti meninggoy agar dikuburkan bersama alias satu liang lahat bersama suaminya yang meninggoy duluan seminggu yang lalu. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Jangan lupa diminum. Dirasa
Merasa permintaan si ibu merepotkan Mila, Mila akhirnya pamit pulang karena tidak ada yang bisa dia lakukan mengingat stok obat-obatan sudah mulai habis. Neng pun meminta Mila untuk hati-hati saat melintasi hutan bambu. Tiba-tiba saja terdengar siulan dari kejauhan dan Neng pun ikut bersiul. Mila menegur Neng karena bersiul di malam hari itu pamali. Neng malah menjawab bahwa itu sudah menjadi kebiasaan di desa itu untuk menghargai orang yang sudah meninggoy. Bukan hanya itu, payung hitam yang terbuka di dalam rumah juga sebenarnya pamali. Namun Neng justru berkata bahwa itu bermaksud untuk menolak bala. Dan rupanya di desa ini yang disebut pamali itu adalah kebalikan dari pamali yang kebanyakan orang lakukan pada umumnya. Dan di tengah keheranan, Mila pun akhirnya pamit pulang. Di tengah perjalanan melewati kebun bambu, Mila hanya bolak-balik saja di sekitaran kebun itu. Lalu tiba-tiba singkat cerita, Mila ditenangkan oleh Cecep yang menemukan Mila pingsan di kebun bambu. Mila kemudian bercerita bahwa ia telah bertemu dengan kesebelasan pocong yang menerornya di tempat itu. Cecep pun bercerita yang sama ketika sedang modal. Akhirnya mereka berkesimpulan bahwa pocong di desa itu benar adanya. Di tengah perbincangan mereka tiba-tiba muncul Deden yang menanyakan keberadaan Puput. Betapa syoknya Gendis ketika melihat Puput sudah meninggoy dalam keadaan rahang yang mengerikan di mana dagunya Puput coplok. Setelah mengkapani Puput, Gendis yang sok berat meminta Deden untuk menghubungi Mang Yusuf dan meminta mereka untuk menjemputnya di desa itu. Sesaat kemudian, ketika Gendis hendak beres-beres mengemasi semua barang bawaannya, Mila tiba-tiba menegur Gendis agar tetap berada di desa itu sampai bantuan datang. Gendis yang merasa jadi ketua geng tetap bersikeras untuk pergi. Bahkan dia menyalahkan Mila yang sok pahlawan pergi sendirian ke rumah si Neng. Dan kalau saja Mila tidak pergi, Puput sampai sekarang mungkin masih hidup. Namun Mila berkata setidaknya bukan dia yang ninggalin Puput sendirian di posko. Mendengar yang dibicarakan Mila, Gendis langsung terdiam dan ngoloyong pergi. Sin beralih ke rumah si Neng di tengah hujan deras. Si ibu merasakan ada sesuatu yang aneh. Benar saja, si ibu melihat pocong berdiri melihatnya di dekat jendela. Si ibu kemudian menyuruh Neng untuk menutup jendela itu. Dan ketika si Neng pergi ke dapur, hawa mistis dan teror kembali dirasakan si ibu. Tiba-tiba si ibu meninggoy dengan menenggak cairan hitam yang dikeluarkan si pocong. Pada saat malam harinya, Deden terbangun sendirian di gubuknya. Dan saat Deden bercermin, dia kaget dan syok melihat ruam borok di dadanya. Dan ternyata Deden telah tertular penyakit itu. Di tengah kepanikan, Deden berkata bahwa ia telah tertular penyakit aneh di desa itu. Ia pun merasa hidupnya tidak akan lama lagi. Lantas ia menyuruh Cecep untuk segera pergi dari desa itu. Di tengah kepanikan mereka, tiba-tiba Neng datang dan bercerita ke Mila bahwa ibunya sudah meninggoy. Mila kemudian membagi tugas. Cecep ditugaskan untuk menguburkan jenazah ibunya Neng satu liang lahat dengan suaminya yang duluan meninggoy. Sedangkan Cecep ditugaskan untuk mencari sinyal dan meminta Mang Yusuf untuk menjemputnya. Tiba-tiba saja Cecep merasa kaget ketika melihat jasad di dalam makam disimpan dalam posisi terbalik, di mana kayu nisan berada di kaki dan bukan di kepala. Cecep pun penasaran sehingga membongkar makam lainnya dan ternyata benar semuanya dalam keadaan terbalik. Cecep teringat dengan buku yang ia temukan dan langsung membukanya. Betapa kagetnya dia karena di desa itu sudah mempunyai aturan sendiri dalam hal menguburkan jenazah, yaitu nisan berada di kaki, dan jika peraturan itu dilanggar, desa itu akan mendapatkan musibah dan teror. Sin beralih ke Deden yang sibuk mencari sinyal. Ketika mendapatkan sinyal, Mang Deden langsung menelepon Mang Yusuf untuk segera menjemput mereka sekarang juga. Tapi naas dialami Deden, dia pun harus meninggoy ditarik jurik pocong ke dalam sumur timba.
Kembali ke Gendis yang hendak keluar dari desa terkutuk itu, ia malah apurk-apurkan di tengah hutan tanpa tahu jalan pulang atau kembali ke posko. Di tengah rasa capek karena hari sudah malam, secara mengejutkan dia mendengar suaranya Puput dan tiba-tiba kembali ke Cecep yang panik. Dia pun bercerita kepada Mila bahwa kekacauan selama ini disebabkan olehnya karena menguburkan jenazah seperti yang biasa dilakukan masyarakat pada umumnya, bukan berdasarkan aturan di desa tersebut. Mila pun baru sadar jika di desa ini selalu melakukan hal-hal pamali sebagai kebiasaan dan jika dilanggarnya malah akan berakibat fatal. Di tengah kepanikan, si Neng malah terhasut rayuan jurig pocong yang menyamar sebagai orang tuanya. Mila dan Cecep yang menyadari Neng telah menghilang kemudian mencarinya. Tiba-tiba sementara itu Mila dikejutkan dengan jasad Deden di dalam sumur tua, dan saat Cecep bersama Neng datang, Mila pun langsung mengajak mereka pergi dari desa itu. Terlebih Deden dan Puput telah menjadi korban kutukan di desa ini. Di tengah kesedihan Cecep, mereka pun akhirnya pergi dari desa itu. Di tengah pelarian mereka, tampak segerombolan pocong jahanam menampakkan diri. Mereka pun berlari-lari di tengah hutan, tapi tiba-tiba Cecep terperosok ke dalam lubang dan ada segerombolan pocong yang berusaha menarik Cecep. Kemudian Cecep teringat dengan secari kertas di buku. Cecep meminta Neng untuk membacanya. Untung saja si Neng gercep membaca mantra tersebut dan Cecep berhasil diselamatkan dari gumulan pocong-pocong laknat itu. Dan saat itu pula terdengar suara Mang Yusuf memanggil dari kejauhan. Di keesokan harinya, Mang Yusuf mengantarkan Cecep, Neng, dan Mila menyeberangi sungai. Di tengah perjalanan, Mila lantas menanyakan apa maksudnya tulisan aksara Sunda kuno yang ada di perahunya Mang Yusuf. Mang Yusuf menjelaskan bahwa setiap daerah ada pantangannya masing-masing. Singkat waktu, selang beberapa hari, beberapa tim SAR sedang mencari keberadaan Gendis di desa tersebut yang sampai saat ini hilang entah kemana. Dan ternyata Gendis selama ini tersesat di hutan di desa itu dan menjadi gila. Dan film pun berakhir. Bagaimana teman-teman, cukup menegangkan sekali bukan? Hal yang bisa dipelajari dari film ini adalah setiap desa ataupun tempat di mana saja mempunyai pantangannya dan berbeda berdasarkan kultur daerahnya masing-masing. Walaupun kita hidup di era modern, kita harus menghargai adat budaya yang menjadi akar atau adat kebiasaan hidup di berbagai daerah, khususnya di Indonesia. Oke teman-teman, demikian alur cerita film berjudul Pamali Dusun Pocong ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Saya doakan diberi kelancaran rezeki sehingga bisa membahagiakan orang-orang di sekitar. Karena saya belum punya kekasih dan masih kesepian, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Bye-bye.